Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 23 dan juga pajak penghasilan pasal 24. Saya sendiri Amelia Nursantika, NIM 63010190116, dan teman saya Anissa Dwi Nurjana, NIM 63010190085, dan Enggah Waradia 63010190104. Pajak penghasilan merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain. Objek pajak penghasilan pasal 23 adalah penghasilan dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, dan juga jasa-jasa lainnya. Tarif pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ada dividen. Tarifnya 15%. Yang kedua, jenis penghasilannya itu bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang itu juga 15%. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah penghargaan, bonus selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 itu juga tarifnya 15%. Yang kelima, sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta itu tarifnya 2%. Yang keenam, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan juga jasa konsultasi itu 2%. Yang ketujuh, jasa lain juga 2%. Jenis penghasilan yang dikecualikan pemotongan oleh pasal penghasilan pajak pasal 23. Yang pertama itu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. PMK.251/PMK.03/2008. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009. Yang keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2008. Yang kelima, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010. Yang terakhir, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2012. Contoh pajak penghasilan pasal 23 pada jasa perantara atau keagenan. Contoh, PT Yoshua Indonesia menerima order dari PT Anglian International untuk mencarikan perusahaan pengangkutan laut dalam rangka pengiriman bahan baku obat dari Jakarta dengan tujuan Surabaya. Pada tanggal 9 September 2013, PT Yoshua Indonesia menerbitkan tagihan kepada PT Anglian International dengan nilai sebesar 22 juta atas jasa tersebut dan dibayar pada tanggal 12 September. Lalu, bagaimana kewajiban pemotongan pajak penghasilan terkait transaksi tersebut? Jawabannya, penghasilan dari soal di atas termasuk penghasilan jasa dari
perantara atau keagenan yang penghasilannya dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Anglion Internasional sebagai pihak yang membayarkan penghasilan. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 23 adalah sebesar 2% dikali 22 juta, jadi sama dengan 440.000. 2% itu tadi didapat dari tarif yang sebelumnya tadi. Kewajiban PT Anglion Internasional sebagai pemotongan pajak penghasilan pasal 23 adalah yang pertama, melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 440.000 dan memberikan bukti pemotongan kepada PT Yosowa Indonesia. Yang kedua, melakukan penyetoran atas pemotongan pajak penghasilan pasal 23 tersebut paling lambat tanggal 10 Oktober 2013. Yang ketiga, melaporkan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT masa pajak penghasilan pasal 23 masa pajak September 2012 paling lambat tanggal 21 Oktober 2013. Selanjutnya, contoh pajak penghasilan pasal 23 pada sewa tangki timbun bahan bakar minyak. PT Alltrade menyewa 5 buah tangki timbun BBM milik PT Tong Universal selama 1 tahun dengan biaya 3 miliar. Selain membayar sewa tangki timbun BBM tersebut, PT Alltrade juga membayar PT Tong Universal atas jasa pengelolaan tangki timbun bahan bakar itu selama disewa sebesar 300 juta. Pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013. Bagaimana kewajiban pemotongan pajak penghasilan terkait transaksi tersebut? Jawabannya yang pertama, tangki timbun bahan minyak tidak termasuk dalam pengertian bangunan yang atas sewanya termasuk dalam sewa tanah atau bangunan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah atau bangunan yang bersifat final. Namun, atas sewa tangki timbun bahan bakar minyak merupakan sewa dan penggunaan harta yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto pembayaran sebesar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 adalah 2% dikali 3 miliar, yaitu hasilnya 60 juta. Untuk jawaban selanjutnya, yang kedua, kegiatan bongkar muat minyak ke tangki timbun BBM yang dilakukan PT Tong Universal termasuk dalam pengertian jasa manajemen yang atas pembayarannya dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto pembayaran. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 23 tersebut adalah 2% dikali 300 juta dan ketemu 6 juta. Kewajiban PT Alltrade sebagai pemotongan pajak penghasilan pasal 23 adalah yang pertama, melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 60 juta dan juga 6 juta serta memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 kepada PT Tong Universal. Yang kedua, melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 paling lambat tanggal 11 November 2013. Yang ketiga, melaporkan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT masa PPh masa pajak Oktober 2013 paling lambat tanggal 20 November 2013. Selanjutnya contoh pajak penghasilan pasal 23 pada bunga pinjaman. PT Gedatoy yang bergerak di bidang
produksi mainan anak-anak pada tanggal 1 November 2012 melakukan pinjaman kepada PT Berlian Edge yang bergerak di bidang usaha pengelolaan limbah plastik. Ini masuknya wajib pajak badan usaha dan bukan penyalur pinjaman. Ini sebesar 200 juta dan kepada saudara Tarno Sutarno sebesar 100 juta. Pinjaman tersebut direncanakan akan digunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Berdasarkan perjanjian antara PT Gede Toy dengan kreditor, disepakati bahwa bunga pinjaman masing-masing adalah sebesar 3 juta dan 1.500.000 per bulan dengan suku bunganya 18% dan harus dilunasi dalam jangka waktu 2 tahun. Pembayaran selanjutnya dilakukan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Bagaimana kewajiban pemotongan pajak penghasilan terkait transaksi tersebut? Jawabannya, atas penghasilan berupa bunga pinjaman yang dibayarkan setiap bulan oleh PT Gede Toy kepada PT Berlian Edge dan saudara Tarno Sutarno merupakan objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang wajib dilakukan pemotongan oleh PT Gede Toy. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 23 untuk PT Berlian Edge adalah sebesar 15% dikali 3 juta. Maka akan ketemu 450.000. Dan saudara Sutarno adalah sebesar 15 dikali 1.500.000, maka ketemu 225.000. Itu tadi 15% ya. Lalu kewajiban PT Gede Toy sebagai pemotongan pajak penghasilan pasal 23 adalah yang pertama, melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 sebesar 450.000 atas pembayaran bunga kepada PT Berlian Edge dan 225.000 atas pembayaran bunga kepada saudara Tarno Sutarno serta memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 kepada PT Berlian Edge dan saudara Tarno Sutarno. Yang kedua, melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan. Dan yang ketiga, melaporkan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT masa PPh pasal 23. Masa pajak dilakukannya pemotongan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Baik, saya Anissa Dunarjana NIM 085. Saya akan melanjutkan menjelaskan mulai dari slide ke-11. Di slide ke-11 ini ada PPh pasal 24. PPh pasal 24 itu adalah pajak yang dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri dalam tahun yang sama untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Kemudian, objek PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atas penghasilan kena pajak yang berasal dari seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima dari luar negeri. Di slide ke-12 yaitu sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang kena pajak Indonesia. Sumber yang pertama yaitu saham dan surat berharga lainnya. Sumber yang kedua, bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Sumber yang ketiga yaitu sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Kemudian yang keempat, pengalihan hak di sebuah perusahaan pertambangan. Sumber kelima yaitu keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Yang keenam, imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan. Kemudian yang ketujuh, bentuk usaha tetap yang ada di luar negeri. Kemudian sumber yang kedelapan yaitu keuntungan dari pengalihan aset tetap. Yang di
slide ke-13 yaitu cara melaksanakan kredit pajak luar negeri, yaitu yang pertama, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampiri antara lain, yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Lampiran yang ketiga yaitu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Kemudian yang kedua, penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau yang dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Oke, di sini slide ke-14 contoh kasusnya. PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 20 miliar rupiah dan dari luar negeri sebesar 10 miliar rupiah. Diasumsikan pajak di luar negeri sebesar 20%. Kemudian ini penyelesaiannya yaitu total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar, yaitu penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan non negeri. Kemudian kita cari total PPh terutang. Total PPh terutang itu didapat dari 25% dikali 35 miliar. Hasilnya 8.750 juta rupiah. Kemudian mencari PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu dari penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikalikan dengan PPh terutang, yaitu 10 miliar rupiah dikalikan dibagi 30 miliar kemudian dikalikan 8.750 juta rupiah. Hasilnya 2.500 juta rupiah. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2.500 juta rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Di slide ke-15 yaitu skema penggabungan penghasilan luar negeri. Ada 3 skema atau 3 cara. Yang pertama yaitu penggabungan penghasilan dari usaha dilakukannya dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau biasa disebut accrual basic. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukannya dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau bisa disebut cash basis. Kemudian yang ketiga, penghasilan dari dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen. Oke, contoh kasus. PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, hasil usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2018 sebesar 700 juta rupiah. Yang kedua, di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di ABC Group sebesar 1 miliar rupiah, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan RUPS tahun 2014 dan baru dibayarkan tahun 2018. Yang ketiga, di negara Inggris memperoleh dividen atas penyertaan saham sebanyak 70% di DEF Group sebesar 2 miliar. Saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2017 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2018. Yang keempat, penghasilan berupa bunga semester 2 tahun 2018 sebesar 500 juta rupiah dari Bangkok Bank di Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2019. Penyelesaiannya, penghasilan dari sumber luar negeri yang dapat digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun 2018 itu penghasilan di angka pertama, 2, dan 3. Sementara itu, penghasilan pada angka yang keempat itu digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2018. Di slide ke-17 yaitu batas maksimum kredit pajak luar negeri terendah dari ketiga unsur berikut. Unsur yang pertama yaitu jumlah pajak yang dibayar di luar negeri. Unsur yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak, kemudian dikalikan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pajak 17. Tarif pasal 17. Kemudian unsur yang ketiga, jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak.
dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil dari penghasilan luar negerinya. Kemudian akan dilanjutkan rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingga Farah Dewi Lestari, NIM 63011090104. Jadi di sini saya masih melanjutkan pembahasan teman saya tadi mengenai pajak penghasilan pasal 24. Nah, di sini saya akan membahas contoh kasusnya, yaitu dialami oleh PT Cemara. Nah, PT Cemara sendiri memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 dari luar negeri sebesar 5 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Kemudian yang kedua adalah penghasilan usaha di Indonesia sebanyak 4 miliar. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sih pajak penghasilan yang harus dibayarkan sesuai dengan pasal 24 dengan pajak penghasilan yang harus dibayarkan di dalam negeri, seperti itu. Nah, caranya adalah dengan menambahkan terlebih dahulu seluruh jumlah penghasilan baik di luar negeri dan juga di dalam negeri, yaitu sebesar 5 miliar ditambah 4 miliar sama dengan 9 miliar. Kemudian kita harus mencari 3 batas maksimum terlebih dahulu. Yang pertama adalah pajak penghasilan terhutang yang harus dibayarkan di luar negeri adalah 40%. Kemudian dikalikan dengan penghasilannya, yaitu 5 miliar sama dengan 2 miliar. Nah, kemudian yang kedua adalah 5 miliar dibagi 9 miliar dikali 2 miliar 250 juta sama dengan 1 juta 250 miliar. Kemudian yang ketiga adalah menghitung pajak penghasilan terutang menurut tarif pasal 17, yaitu 9 miliar dikali 25% sama dengan 2 miliar 250 juta. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin kedua, yaitu sebesar 1 miliar 250 juta dikarenakan diambil yang paling rendah. Baik, untuk slide selanjutnya adalah akan membahas tentang batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country limitation. Nah, di sini dikatakan apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Nah, jadi maksudnya adalah ketika perusahaan tersebut beroperasi di beberapa negara, maka perusahaan tersebut wajib membayarkan pajak sesuai dengan ketentuan masing-masing dalam negara-negara tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya adalah akan membahas mengenai contoh kasus, yaitu PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Di negara A memperoleh penghasilan laba itu sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%, sehingga wajib pajak yang harus dibayarkan adalah 700 juta. Kemudian di negara B memperoleh penghasilan atau laba sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%, sehingga wajib pajak yang harus dibayarkan di negara B adalah sebesar 200 juta. Sedangkan penghasilan usaha di Indonesia sendiri sebesar 5 miliar. Nah, untuk menjawabnya berapa sih jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mencari penghasilan kena pajak atau PKP terlebih dahulu, yaitu penghasilan neto dalam negeri itu sebesar 5 miliar, kemudian menjumlahkan penghasilan luar negeri terlebih dahulu, yaitu sebesar 2 miliar di negara A dan 1 miliar di negara B. Kemudian hasilnya adalah 3 miliar untuk jumlah PKP luar negeri. Nah, kemudian penghasilan kena pajaknya adalah dengan menambahkan penghasilan neto dalam negeri sebesar 5 miliar ditambah dengan jumlah PKP luar negeri sejumlah 3 miliar rupiah, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 8 miliar rupiah. Nah, di langkah kedua yaitu ada pajak penghasilan terutang menurut tarif pasal 17, yaitu penghasilan kena pajak tadi sebesar 8 miliar rupiah dibagi 25% sama dengan 2 miliar rupiah. Baik, untuk slide selanjutnya adalah akan membahas mengenai rugi usaha di luar negeri. Di sini dikatakan dalam menghitung penghasilan kena pajak tidak ikut dalam perhitungan kerugian yang diderita di luar negeri. Jadi jika suatu perusahaan mengalami kerugian pendapatan di luar negeri, maka untuk membayar kewajiban pajak
harus sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia, jadi tidak berpengaruh mengalami kerugian di luar negeri atau tidak, seperti itu. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah menentukan batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara, di mana untuk negara A adalah 2 miliar dibagi 8 miliar dikalikan 2 miliar sama dengan 500 juta. Kemudian di negara B 1 miliar dibagi 8 miliar dikalikan 2 miliar sama dengan 250 juta. Sehingga di langkah keempat diperoleh pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di negara A sebesar 500 juta dan pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di negara B sebesar 250 juta. Kemudian yang langkah kelima adalah jumlah pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri adalah sebesar 750 juta rupiah. Baik, untuk yang slide selanjutnya adalah contoh kasusnya, yaitu dialami oleh PT Lancar Terus yang berlokasi di Denpasar selama tahun 2012 memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, negara Hong Kong memperoleh penghasilan atau laba 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 35%, sehingga wajib pajak yang mesti dibayarkan adalah sebesar 350 juta. Kemudian di negara Korea memperoleh penghasilan atau laba sebesar 3 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 20%, sehingga wajib pajak yang mesti dibayarkan adalah sebesar 600 juta rupiah. Kemudian di negara Cina sendiri menderita kerugian sebesar 5 miliar rupiah. Nah, kemudian di Indonesia sendiri penghasilan usahanya adalah sebesar 4 miliar rupiah. Yang ditanyakan adalah berapa sih PPh pasal 24 yang diperkenankan untuk dikreditkan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar di dalam negeri. Nah, untuk menjawabnya ada beberapa langkah lagi. Yang pertama adalah mencari penghasilan kena pajak atau PKP terlebih dahulu, yaitu penghasilan neto dalam negeri sebesar 4 miliar rupiah dengan menghitung seluruh penghasilan neto luar negeri di Hong Kong, Korea, dan Cina dijumlahkan, itu hasilnya adalah 4 miliar rupiah. Kemudian ditambahkan dengan penghasilan neto dalam negeri sebesar 4 juta, hasilnya penghasilan kena pajaknya adalah 8 miliar rupiah. Nah, kemudian di langkah kedua ada pajak penghasilan terutang menurut tarif pasal 17, yaitu 8 miliar rupiah dibagi 25% sama dengan 2 miliar rupiah. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Nah, untuk negara Hong Kong sendiri caranya adalah 1 miliar rupiah dibagi 8 miliar dikalikan 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak terutang di negara Hong Kong sebesar 350 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar 250 juta. Nah, 250 juta ini adalah pilihan yang terendah, seperti itu. Kemudian untuk negara Korea itu adalah 303 miliar dibagi 8 miliar dikalikan 2 miliar sama dengan 750 juta. Nah, pajak terutang di negara Korea sebesar 600 juta rupiah, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan sebesar 600 juta rupiah. Dan sedangkan untuk negara Cina adalah mengalami kerugian sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri, seperti itu. Kemudian langkah yang keempat adalah pajak pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di negara A sebesar 250 juta. Kemudian pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di Indonesia atas penghasilan di negara B sebesar 600 juta rupiah. Kemudian langkah kelima adalah jumlah pajak penghasilan pasal 24 yang dapat dikreditkan di dalam negeri sebesar 850 juta. Nah, mungkin itu pembahasan dari kami. Ini adalah beberapa referensi yang kami ambil. Yang pertama itu dari Direktorat Jenderal Pajak, kemudian juga
teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga materi dan juga